الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Kebaikan dan keburukan itu sejatinya tidak menempel sepenuhnya pada sesuatu. Namun, kebaikan dan keburukan itu menempel pada responnya terhadap sesuatu. Zaman ini memang tengah menawarkan begitu banyak kemudahan. Akses informasi yang membanjir, dan kedekatan dengan siapapun yang dapat diikuti setiap detik dan menitnya. Namun itu semua baru sekedar kebaikan yang melekat pada sesuatu. Belum tentu ia menjadi kebaikan sejati jika respon yang kita luncurkan adalah tutur kata, sikap, dan perbuatan yang justru buruk terhadap sesuatu yang kita anggap baik itu. Apa yang sulit kita temukan di internet hari ini? Dengan 1-2 jentik jemari saja, kita tahu apa yang menjadi olok-olok para public figure di negeri menjauh di sana. Dengan 1 klik, kita lekas sibuk untuk membaca desas-desus orang. Dari tetangga sebelah, teman sepermainan, artis terkenal, hingga menteri dan presiden. Dengan menggeser layar gadget, kita lantas larut membahas tingkah gubernur, bupati, dan wali kota. Kita mendebat-debatkan isi pengajian majelis sebelah, atau kita mengalor ngidulkan obrolan tentang artis yang nikah cerai dan pacaran. Kita melarutkan diri dalam keasyikan memakan menu lauk pauk bangkai saudara kita sendiri di ruang media sosial tanpa rasa jijik. Kita umat yang tak lagi gagap teknologi, apalagi buta aksara. Limpahan referensi kita kaya, googling kita tak berbatas kuota. Namun, sebegitu luasnya mata pandang kita, seringkali kita menemui jalan buntu terhadap kebaikan. Kita kehilangan respon kebaikan. Bahkan terhadap kebaikan, kita kesulitan menemukan ruang untuk menjadi umi. Menjadi kosong terhadap timbunan referensi dan membiarkan diri kita mencerna keutuhan kebaikan dengan nurani. Mekah bukan negeri yang terbelakang ketika Muhammad SAW diberi tugas kerasulan. Penyair-penyair intelek lahir dan tumbuh di sana. Merekalah yang membangun peradaban lisan dengan aksen dan diksi bahasa yang kaya. Prediksi neraca perdagangan dapat diukur jauh-jauh hari. Mekah adalah pusat bisnis yang dijaga kedaulatannya. Taurat dan Injil dibaca dengan teliti. Bahkan mereka mengenal ciri-ciri nabi terakhir seperti mereka mengenal ayahnya sendiri. Informasi apa yang tidak membanjir, tidak masuk dalam koneksi dan ruang intelektualitas mereka. Namun berkali-kali Allah menegaskan, meng-highlight, mentakid bahwa Muhammad SAW itu umi. Allazina yatabbi'unnar rasulan nabiyyal umiyya allazi yajidunnahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Umi itu, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bukan berarti Muhammad SAW tak berilmu atau tak mampu menghafal. Umi itu
Kata Qatadah yang disiti dalam tafsir At-Tabari adalah ketidakmampuan Muhammad SAW menulis, bukan ketidakmampuannya mencerna informasi dan keterbelakangan intelektual. Muhammad SAW tidak menjadi persona yang dengan limpahan informasi dan keteguhan budaya sastra pada zamannya ikut-ikutan menuliskan sesuatu, menteorikan asumsinya, mendeklamasikan hipotesanya untuk mengkritik komunitasnya, dan menyimpulkan kebenaran akalnya. Meskipun jika ia melakukan hal tersebut, ia baik mendapat tempat terhormat dengan keputusannya itu. Namun ia dan tentu Allah membatasi dirinya untuk tidak menuliskan apapun. Wala tahuttuhu biyaminika. Dan Muhammad tidak pernah menuliskan sesuatu kitab dengan tangannya sendiri. Ia mendermakan batinnya untuk dengan jernih menilai kebenaran. Ia beruzlah, mengasingkan diri dari kebisingan yang betapapun meriah dan menarik hati, tidak memberikan keluasan hati untuk mencerna kebaikan yang sejati. Ia tidak lahir dari kebutaannya terhadap politik, tetapi ia membatasi diri untuk tetap jernih dan memohon panduan kepada Tuhannya. Ia tidak serta-merta muncul dengan kegagapannya terhadap kultur masyarakatnya, tetapi membentengi diri dari pengaruh yang dapat saja terlalu deras mempengaruhi pola pandang dan pikirnya. Kebaikan itu lantas kita perlu pahami sebagai sesuatu yang tidak melulu identik dengan titel akademik. Banyak dan tebalnya buku yang dibaca, luas dan mengalirnya teori dalam khutbah, tajamnya analisis dan kritikan yang meluncur, melimpahnya sitasi dalam artikel yang ditulis, atau seberapa banyaknya video yang ditonton dan di-share. Kebaikan itu adalah respon yang baik, bahkan terhadap keburukan. Ia adalah kebaikan yang dicontohkan Muhammad SAW, alim yang menumbuhkan tawadu, khidmat yang melenggangkan kasih sayang, pitutur yang mengguyur kering dan kerasnya hati, keluasan pandangan yang tidak membentur-benturkan, ketegasan terhadap kekufuran yang dibaluti kelembutan. Kejahiliahan itu tidak pula ditentukan dari sedikitnya ilmu dan bodohnya manusia dari pengetahuan. Jahil itu perkara respon, informasinya detil diterima, tapi hatinya menolak seperti menolaknya mereka yang berkata, mu'minuna bima unjila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Bagiku kebenaran yang hanya yang ini saja, dan aku tidak menerima kebenaran apapun selain yang aku yakini. Dibiarkannya hawa nafsunya bertentangan dengan apa yang sesungguhnya menjadi kebenaran sejati. Maka jalan menjadi umi itu barangkali perlu disusuri lagi, menjadi umi YouTube, menjadi umi medsos, menjadi tidak meningkahi semua yang mampir di simpul-simpul sarafnya dalam spektrum akli semata, bukan untuk menjadi buta, tetapi untuk membatasi diri dan membuka ruang lebih besar untuk refleksi diri. Barangkali itu yang akan membuat kata-kata kita menjadi lebih bertenaga, karimah dan sadidah, mulia, benar, jelas dan tepat. Wallahu a'lam bishawab.